Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benigna Marini Seliti dengan NIM 2021 120.044. Di sini saya akan menjelaskan sistem penjualan kredit. Pada flowchart ini ada 6 divisi yang berkaitan, yaitu ada penjualan, bagian kredit, gudang, pengiriman, penagihan, dan pencatat piutang. Pada pertama kali, bagian penjualan menerima pesanan penjualan dari pelanggan secara manual. Berdasarkan penerimaan tersebut, maka dibuatlah faktur yang disetujui oleh kepala kredit dan dilakukan secara manual sehingga menghasilkan output berupa 5 buah faktur, yaitu ada customer copy, ledger copy, staff request, packing slip, dan credit copy. Dari 5 faktur ini, saya akan bahas satu persatu bagaimana perdistribusiannya kepada yang berkaitan. Untuk customer copy dan faktur ledger copy, kedua faktur ini diteruskan kepada bagian penagihan. Kemudian diarsipkan sementara sambil menunggu barang tersebut dikirimkan. Jadi kita stop di sini dulu untuk customer copy dan faktur ledger copy. Kemudian lanjut untuk staff request yang ketiga. Pada staff request ketiga ini diteruskan ke bagian gudang. Bagian gudang kemudian melakukan pengeluaran barang dan mencatat pengeluaran barang tersebut berdasarkan dari staff request yang sudah dibuat oleh bagian penjualan. Hal ini juga sekaligus digunakan untuk mengawasi utang. Nah, staff request yang tadi digunakan itu juga sekaligus dipakai sebagai dasar untuk membuat pengiriman secara manual. Surat perintah pengiriman secara manual ini untuk selanjutnya diteruskan kepada bagian pengiriman disertakan dengan staff request dan packing slip. Packing slip dan staff request tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengirim kepada pelanggan secara manual. Hasil dari mengirim barang tersebut, kemudian dibuatlah sebuah laporan secara manual yang menghasilkan dokumen pengiriman barang. Untuk selanjutnya, dokumen ini diarsipkan oleh bagian pengiriman. Sedangkan untuk laporan pengirimannya akan diteruskan kepada bagian penagihan, disertakan dengan staff request, dengan customer copy, dan ledger copy yang tadi sudah diarsipkan sementara sambil menunggu pengiriman. Karena pada yang kedua ini barang sudah siap dikirimkan, jadi kedua faktur tersebut kita keluarkan. Lagi ditambah dengan staff request pada bagian pengiriman. Jadi 3 macam faktur yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat ke bagian register penjualan. Untuk selanjutnya diarsipkan. Staff request 3 tadi yang diarsipkan, sedangkan customer copy yang digunakan untuk mengirim barang dan diberikan kepada pelanggan, sedangkan ledger copy itu diteruskan ke bagian pencatat piutang sebagai dasar untuk mencatat ke buku pembantu piutang. Nah, hal ini dilakukan secara manual juga, dan ketika buku pembantu piutang sudah diupdate, maka ledger copy juga akan diarsipkan. Untuk kredit copy di awal juga digunakan untuk bagian kredit sebagai dasar untuk persetujuan kredit. Nah, jika kredit sudah disetujui, maka kredit copy itu juga akan diarsipkan oleh bagian kredit. Mungkin sekian dari hasil pemaparan materi saya mengenai sistem penjualan kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.